Selamat pagi teman-teman, MDT Journey, Expression of Life. Pagi ini saya juga ingin menyampaikan gitu. Eh, saya mengalami rancangan dengan tertuhan itu kadang-kadang butuh kegagalan dari wacana-wacana usaha kita atau wacana-wacana dari rencana kita. Seperti ibarat apa ya, kalau bicara Tuhan inginkan kita ini hidup dengan ibarat seperti tunas yang kudus. Kembali lagi saya jelasin di sini bahwa tunas yang kudus maksud Tuhan itu adalah bagaimana batang lama kita dipotong dengan catatan akar lama kita dipertahankan gitu. Sehingga batang yang baru itu Tuhan ingin keluar, yang dipotong itu akan keluar tunas yang kudus. Nah, dari tunas yang kudus ini nanti Tuhan mau atur jadi semua yang terjadi dalam pertumbuhan batang itu menjadi kudus gitu. Nah, problem yang timbul sekarang, kadang-kadang kita hidup sudah ada, terutama yang memiliki warisan ya, terutama yang memiliki warisan dari orang tua gitu. Nah, semakin besar warisan yang kita terima dari orang tua, itu resiko untuk menebang itu nggak rela gitu. Kitanya nggak legowo untuk batang itu ditebang. Sedangkan Tuhan pengen menebang pohon ini gitu. Batang ini, bukan pohon ini, memenggal batang ini. Lalu caranya bagaimana gitu bagi orang yang memiliki, kalau cerita untuk yang mengawali bisnisnya dari nol, berarti kan dari awal ya memang akarnya sendiri, ya batangnya tidak ada gitu. Kalau yang saya alami kan kebalik gitu, bahwa yang namanya aset dari orang tua itu kan banyak gitu. Jadi akhirnya sudah menjadi batang. Nah, bagaimana caranya Tuhan mau atur supaya saya bisa masuk ke dalam kriteria tunas yang kudus, sedangkan batang sudah ada. Tuhan tidak mau sama sekali kalau ibaratnya pakai meteran gitu. Misalnya kalau batang itu anggaplah tingginya 10 meter gitu. Tuhan tidak mau, misalnya udah potong 1 meter aja, Tuhan nggak mau. Udah potong 8 meter, Tuhan juga tidak mau. Potong 4 meter, Tuhan juga tidak mau. Udah potong tinggal 2 meter, Tuhan juga tidak mau. Tuhan pengen total dari nol gitu. Ya, yang boleh tertinggal itu hanya sisa akar saja gitu, akar yang di dalam tanah itu. Nanti pertumbuhan dari akar eh, menjadi batang baru, itu Tuhan pengen semua dari Tuhan. Lah otomatis orang yang mempunyai harta warisan ini jadi lebih beban daripada orang yang tidak punya warisan. Jadi kalau dari versi Tuhan lucu gitu. Uh, Mungkin kalau kita tidak ditinggali warisan, harusnya berterima kasih loh, karena memang kecuali kalau warisan dapat dari orang tua dengan cara yang benar, itu ceritanya lain ya, tinggal melanjutkan aja gitu. Contoh ya seperti contoh Raja Daud kan sama uh, Nabi Salomo kan, Nabi Sulaiman gitu, Nabi Daud sama itu kan anaknya kan tinggal nerusin aja karena memang sudah nggak benar. Tapi kalau ke orang tuanya yang meninggalkan warisan itu belum mengenal kebenaran, otomatis Tuhan kurang senang gitu, tidak senang dengan cara begitu. Lebih baik kita tidak mendapat warisan, kita start dari nol gitu, sudah lebih ringan daripada kita harus motong batang. Nah, bagaimana caranya Tuhan memotong batang gitu? Sedangkan batangnya sudah 10 meter. Ya, berarti Tuhan akan selalu bikin wacana kita ini gagal satu persatu. Ya, wacana misalnya dengan yang dari pribadi kita gagal, hilang 1 meter. Nanti wacana yang misalnya dengan teamwork kita gagal juga, berarti kebuang 2 meter. Nanti dengan wacana yang misalnya wacana peluang-peluang lama kita gali lagi untuk ditonjolkan lagi gitu, gagal juga, mungkin kehilangan 3 meter. Nanti coba lagi wacana-wacana peluang-peluang yang baru, misalnya ini zamannya sudah modern, zaman media sosial gitu, berarti kita mesti bikin wacana baru yang kaitannya dengan media sosial, gagal juga. Itu yang keempat. Nanti belum lagi wacana itu kita jadikan rencana. Nah, rencana itu sama aja ya, rencana yang udahlah, kita daripada ngandalin Tuhan, kita paksain aja, udah rencana tanpa doa kita paksain aja, bisa gagal juga. Itu jadi kegagalan kelima ya. Nanti rencana B-nya kita mau coba lagi, misalnya rencana dengan doa, kita mati-matian dengan doa gitu, bisa gagal juga. Kalau memang Tuhan mau habisin batang kita, udah kepotong misalnya 5-6 meter,
Nah, nanti masuk lagi ke rencana C. Rencana C itu ditambahin lagi. Ada rencana dengan doa, dengan puasa gitu. Biarin Tuhan tergerak hatinya. Tapi kalau Tuhan anggap itu masih salah, ya akan dibatalkan lagi gitu. Berarti udah kegagalan yang ketujuh. Nah, rencana berikutnya lagi misalnya rencana dengan doa, puasa, dan nazar. Kalau perlu nazar, nanti mau berbuat kebaikan ini, kebaikan itu gitu. Tapi bisa dibatalkan juga sama Tuhan. Dan seterusnya gitu. Jadi cara Tuhan mengikis bagaimana batang itu habis gitu sampai nol, sampai titik nol dari 10 ke nol. Itu satu-satunya ya Tuhan bikin kegagalan-kegagalan ya itu di dalam wacana kita, di dalam rencana kita sampai akhirnya habis. Batang itu habis. Nah, waktu batang itu habis berarti kita udah nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Kepaksa kita harus bergantung kepada Tuhan. Atau kita masih mau mengandalkan keluarga kita, apa kita mau mengandalkan teman kita gitu, atau mau mengandalkan pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lain. Biasanya kalau sudah gagal terus menerus dari 10 meter menjadi 0 meter gitu, kayaknya keluarga juga sudah malas bantu kita karena isinya gagal melulu. Yang namanya teman juga sudah malas, percuma gitu, nih orang nggak bisa berkembang, gagal melulu. Perbankan dan lembaga keuangan juga nggak berani kali melihat reputasi kita yang sangat buruk seperti itu gitu. Jadi Tuhan bikin kondisi kita benar-benar terpepet ada di ujung gitu. Bagaimana benar-benar kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan itu kan Tuhan tidak perlu apa-apa gitu. Tuhan itu jika ingin mengembangkan kita kalau sudah waktunya gitu. Ya jelas kita nomor satu harus kenal dulu bagaimana untuk bisa mengenal kebenaran dulu gitu. Nah, untuk bisa mengenal kebenaran yang tadi saya katakan berarti kan mesti ngalami masalah-masalah itu gitu. Di mana kita tidak bisa atasin sampai benar-benar kita frustasi, depresi gitu. Bahkan Nabi Daud aja bisa waktu ngalamin seperti ini bisa berakting seolah-olah gila saking frustasi dan depresinya. Mungkin kita juga sama gitu. Tapi waktu kita ngalamin frustasi depresi, justru itu peluang kita untuk bertemu Tuhan lebih besar lagi. Karena kita udah nggak punya power apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi kita tinggal sisa mencari Tuhan aja gitu. Nah, dan dengan kita alamin frustasi depresi tersebut, lah kita mulai masuk nih, bagaimana caranya mengenal Tuhan. Ya mengenal Tuhan tidak ada cara lain selain kita mengenal firman-Nya. Kalau tidak dengan firman-Nya, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita tidak kenal firman. Sama aja ibaratnya bagaimana kita naik mobil, mungkin rata-rata orang bisa naik mobil, naik motor gitu. Tapi kalau mendadak misalnya kita dalam kondisi darurat untuk bawa helikopter gitu atau pesawat terbang, lah caranya bagaimana? Kita tidak mengenal, kita tidak tahu manualnya, bagaimana kita bisa kendalikan si helikopter atau kapal terbang itu gitu. Sama aja juga halnya bahasa, misalnya kalau kita umpamakan bahasa. Misalnya kita ketemu dengan orang Prancis. Orang Prancis nggak bisa Inggris, nggak bisa Indonesia. Kitanya juga nggak bisa Inggris, nggak bisa Prancis. Nah, terus komunikasinya gimana gitu? Ya pasti pakai gerakan kira-kira saja gitu. Dan kalau udah pakai kira-kira, berarti nggak ada yang benar, udah yang namanya kira-kira gitu. Nah, satu-satunya jalan untuk mengenal Tuhan benar ya mau nggak mau harus lewat firman-firmannya Tuhan gitu. Nah, firman Tuhan kita baca. Nah, firman Tuhan itu yang mesti kita hati-hati. Firman itu kan bentuk tertulis tuh, hukum seperti hukum Taurat, hukum di notaris, sarjana hukum gitu. Itu kan istilahnya hukum yang tertulis itu. Nah, hukum tertulis itu kalau kita perhatikan selalu ada dua gitu. Ya, ada pegangan kanan, ada pegangan kiri, seperti pagar waktu kita seberangin jembatan gitu. Jadi Tuhan selalu akan bikin dua itu gitu. Kenapa Tuhan selalu bikin dua gitu? Misalnya orang kaya itu kalau Tuhan mau lagi tidur juga bisa dikasih harta gitu. Adapun Tuhan bilang lagi di firman yang lain, ya orang mesti rajin seperti semut ngumpulin makanan waktu musim panas untuk musim dingin. Jadi ini kan firman ini dua kan bertentangan gitu. Yang mana gitu, yang mana? Nah, ini yang Tuhan maksud ciptakan dua pengertian ini adalah supaya kita bergantung sama pribadi Tuhannya.
Nah, pribadi Tuhan adalah roh Tuhan. Jadi bagaimana caranya yang namanya kita setiap saat tidak cuma cukup mengenal firman, tapi juga minta pengertian firman dari Tuhan gitu, bukan dari kita. Kita minta pengertian firman dari Tuhan. Nah, caranya untuk mendapatkan pengertian firman dari Tuhan, ya berarti harus ada keintiman pribadi dengan Tuhan. Gitu. Nah, kita bisa intim dengan Tuhan apabila kita sudah lebih mengenal bahasa-bahasa Tuhan. Ya, misalnya kita sudah mengenal bahwa di firman itu ada orang tidur pun bisa dikasih berkat duniawi. Orang harus rajin kayak semut di waktu musim panas supaya bisa dapat duniawi waktu musim dingin, persiapan cadangannya gitu. Nah, kalau kita tidak mengenal firman, ada dua firman yang berbeda begitu, bagaimana kita mau tanya ke Tuhan, Tuhan kira-kira Tuhan yang mana Tuhan ya? Pilih yang seperti semut atau seperti tidur gitu. Nah, waktu kita deket intim dengan Tuhan, otomatis Tuhan akan guidance kita gitu. Oh, kali ini biarin seperti semut aja. Ya, kita lakukan seperti semut, mesti mati-matian gitu. Tapi juga ada momen tertentu Tuhan bisa bilang, udah nggak usah tidur aja, nanti Tuhan yang berkati gitu. Firman itu seperti itu gitu. Jadi selalu firman itu akan berisi dari dua sisi gitu. Nah, ini kita butuh kedekatan, ini namanya rema gitu. Bagaimana caranya Tuhan memberikan pengertian, memberikan dorongan di hati kita akan firman-firman yang kita sudah kenal itu. Itu namanya rema. Kalau firman yang cuma ditulis aja kan berarti kan logos gitu, tertulis gitu. Nah, kalau ini namanya rema. Rema itu berarti kan Tuhan gerakin hati kita bahwa harus jadi semut loh, harus seperti semut loh. Atau Tuhan bisa gerakin, harus nggak apa-apa kok, tidur aja nggak apa-apa, nanti Tuhan adakan. Nah, ini Tuhan yang menggerakkan, nggak bisa kita gitu. Nggak bisa. Banyak orang yang cuman pila-pila firman itu yang diambil yang enak-enak aja gitu. Yang nggak enak ditutup deh. Pokoknya kita klaim janji Tuhan yang enak-enak. Nggak bisa. Tuhan itu satu paket gitu. Yang namanya dari kitab lama sama kitab baru itu harus semua ya berlaku semua buat Tuhan gitu. Nah, tinggal nanti kita mesti ngerti sasaran akhir Tuhan, kita mau apa sih gitu. Ya, kalau yang saya alamin begitu. Jadi banyak sekali wacana-wacana, banyak sekali rencana-rencana yang Tuhan harus potong agar kita bisa masuk ke dalam batang dengan dari tunas yang kudus gitu, bukan dengan batang yang lama. Kalau batang yang lama itu pasti nggak berujung ke keselamatan gitu, nggak mungkin, karena ya basicnya mungkin iblis juga bisa klaim kali. Ya, ini kan dulu orang tua kamu kan dari begini gitu. Ya, tidak sesuai dengan yang firman atur. Nah, ini iblis nggak mau diem kan, pasti kan iblis akan komplain, nggak akan tuntut, akan ajukan dakwaan ke kita, tuntutan ke Tuhan bahwa ini Tuhan nggak fair, katanya Tuhan adil. Kalau Tuhan adil, ya harusnya si orang ini dihancurin lagi dong. Ya, karena dulu orang tuanya berbuat begini, atau dulu dia kerjanya seperti ini. Nah, ini kadang-kadang banyak sekali kalau orang yang ikut Tuhannya tanggung gitu, kagok-kagok begitu. Kadang-kadang jadi inget cerita kayak kera gitu, kera yang dijebak gitu. Kera yang dijebak pakai kelapa gitu. Jadi sama si pemburu kera itu simpel banget karena dia mau tangkap hidup. Akhirnya ya itu, dikasih kelapanya dilubangin segede tangannya si kera bisa masuk, ya dikasih umpan kacang segala macam, umpan buat si kera ngambil, kelapanya taruh di pinggir pantai atau di bawah pohon atau apa. Akhirnya kera nyamperin, ngambil kacang, ngambil umpan. Waktu dia genggam tangan, telapak tangannya kera nggak bisa keluar dari kelapanya. Lah, si pemburu datang. Harusnya kan mudah sekali, lepasin aja, ya keluar lagi tangannya. Tapi prakteknya nggak bisa loh, karena si kera itu merasa bahwa ini sudah punya saya nih, saya udah dapat harta ini. Ya, dia nggak percaya, nggak ada yang ngajarin bahwa kalau mau lepas dilepasin gitu. Ini juga saya khawatir terjadi di manusia nggak sih gitu, terjadi nggak di orang-orang yang mewarisi harta dari orang tua, atau orang-orang yang memang menghasilkan harta-harta dari perbuatan yang
tidak benar menurut versi firman gitu. Nah, ini kadang-kadang kesulitannya itu bukan bagaimana ngembangkan tunas kudus untuk menjadi batang yang besar lagi, bukan ke situ gitu. Malah melepaskannya yang sulit. Ya, bagaimana caranya melepaskan ini yang orang nggak rela, nggak legowo gitu. Lepasin yang lama ini nggak legowo. Potong batang yang lama ini nggak legowo gitu. Karena apa? Karena tidak mengenal firman, tidak mengerti firman. Nah, kalau sudah lebih mengerti firman, saya rasa orang akan berani gitu lepaskan harta yang lama kita gitu, baik itu dari warisan atau dari cara kerja kita yang nggak benar gitu, kurang benar. Itu harus berani lepasin. Tuhan mudah sekali kok ngegantiin harta batang yang 10 meter tadi. Kalau Tuhan mau ganti jadi 220 meter, jadi 100 meter, jadi berapa panjang, Tuhan mudah sekali gitu. Yang susah itu seperti kera tadi gitu. Bagaimana sih cara melepaskan beban yang salah ini gitu untuk masuk ke dalam kebenaran. Nah, ini yang nggak gampang, semua orang bisa gitu melakukan ini. Jadi saya kembalikan lagi, kalau basicnya pada dasarnya Tuhan nggak bisa ditawar, bahwa ikut Tuhan itu harus memang benar-benar murni dari kebenaran dasarnya gitu. Ya mau nggak mau harus begitu. Ada juga firman yang katakan misalnya kalau kita tidak membangun rumah dengan di atas batu, tapi firman bilang bangun rumah di atas pasir, waktu kondisi tidak ada banjir, tidak ada air bah, maksudnya dalam kehidupan kita tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada hal-hal yang bagaimana. Mungkin rumah dibangun di atas pasir masih bisa tetap kelihatan bagus gitu. Tapi begitu ada banjir, ada air bah datang, atau ada gempa bumi datang gitu, rumah di atas pasir itu akan rubuh gitu, karena dia nggak punya pegangan yang kuat. Nah, ini juga sama gitu. Jadi Tuhan pengen seolah-olah, cuman ini bedanya bukan di fondasi, tapi adanya di badan kitanya loh. Di badan kita ini yang sudah terjadi ini harus diberesin juga gitu. Jadi kita mesti bikin yang bagus, batang kita dasarnya harus bikin yang bagus, yang kuat, sehingga nanti batang dan akar yang baru ini, yang tunas dari tunas kudus ini, akan lebih tahan menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Bahkan setelah pengertian kita lebih dan lebih, kita akan lebih mengenal Tuhan, bahwa bukan parameternya si batang itu gitu. Bagaimana caranya kita menjadi batang supaya bisa berguna untuk batang-batang yang lain. Itu Tuhan pengennya seperti itu. Jadi Tuhan butuh batang-batang banyak sekali gitu. Batang-batang dari Tuhan yang kudus itu banyak sekali untuk selamatkan teman-teman yang lain lagi gitu. Nah, selamat itu berarti ya harus memang hidup sesuai dengan firman Tuhan, baru itu namanya selamat. Kalau hidup tidak melakukan firman Tuhan, itu namanya tidak selamat karena berdosa. Ya berdosa juga berarti juga tidak melakukan firman Tuhan juga berdosa. Jangan kriteria dosa itu menurut versinya kita sendiri-sendiri. Dosa itu adalah apabila kita tidak melakukan perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya, itu namanya dosa. Udah pasti dosa gitu. Jadi untuk kebenaran ini harus ada pengertian yang lebih dari cuman dari input adat istiadat, atau dari orang tua, dari mentor-mentor, bahkan mungkin mentor-mentor rohani mungkin. Jadi kita memang mesti punya hubungan khusus dengan Tuhan ya, yang terkait dengan firman-Nya. Kita benar-benar harus kuasain firman-Nya semua. Belum mengerti waktu baca pun tidak apa-apa, karena udah saatnya nanti Tuhan yang akan kasih pengertian akan firman yang pernah kita baca itu pada momen-momen tertentu. Kalau memang Tuhan sudah mau tolongin kita, ya pasti firman itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, kedua, pengertian ini juga kadang-kadang kita baca juga tidak langsung dapat pengertian. Biarkan saja gitu, nanti Tuhan yang kasih pengertian kalau Tuhan anggap perlu pada saatnya Tuhan gitu. Nah, yang ketiga, keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Apabila pengenalan pengertian kita masih belum dalam, biasanya untuk melakukan firman Tuhan itu tidak berani gitu, karena melakukan firman itu udah sangat berbeda dengan melakukan seperti yang dunia biasa lakukan gitu.
Karena kembali lagi Tuhan itu irasional, kitanya rasional. Ya, ukuran Tuhan itu kekal, kitanya fana. Ya, beda gitu, sangat berbeda. Jadi kembali lagi ya kita selain harus bisa mengenal firman, mengerti firman, melakukan firman ya dengan kekuatan Roh Tuhan gitu untuk bisa mampu melakukan. Yang penting kita mau melakukan firman, tapi yang memampukan kita melakukan firman adalah Roh Tuhan yang memampukan. Mungkin begitu teman-teman, jadi mungkin jangan khawatir gitu, kenapa kok wacana-wacana kita banyak gagal, kenapa rencana-rencana kita juga banyak gagal. Karena Tuhan biasa punya rencana memang akan habisi dulu yang memang Tuhan anggap tidak kudus, itu tidak benar. Tidak kudus itu ada dua kemungkinan, bisa dari memang warisan orang tua kita yang tidak kudus, bisa juga dari harta yang dari kita peroleh dari cara-cara yang tidak seperti Tuhan inginkan gitu. Apa Tuhan atur dalam firman-Nya. Jadi jangan khawatir teman-teman, biarkan aja wacana-wacana gagal, rencana kita gagal, tapi kita terus berpegang sama Tuhan sampai pada titik Tuhan anggap bahwa batang ini sudah nol, sudah waktunya dikembangkan kembali. Oke teman-teman, mungkin sharing wacana dan rencana dan kegagalan ini ada baiknya gitu untuk mendapatkan tunas kudus yang Tuhan inginkan. Bagi yang bisa menangkap maksud saya, coba bantu sharekan ke teman-teman lain, apalagi yang mengalami seperti ini, apalagi yang sudah mengalami frustasi dan depresi gitu, coba sharingkan, siapa tahu berguna gitu. Nah, apabila ada ingin bertanya lebih lanjut apa pengalaman saya untuk cara ngatasin ini, mungkin kita DM melalui vlog YouTube MTT Journey tersebut ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. See you. Bye-bye.